Koperasi Perikanan Laut KPL Mandiri Mina Fajar Sidik melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT tahun buku 2024 pada Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025 di Aula KPL Mandiri Mina Fajar Sidik, Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, Jawa Barat. RAT merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh koperasi setiap tahunnya. Pelaksanaan RAT biasa dilakukan pada awal tahun, yaitu antara bulan Januari sampai dengan Maret. Dalam RAT, anggota koperasi berhak mendapatkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, mengemukakan pendapat dan juga mendapatkan SHU. Pada RAT kali ini, KPL Mandiri Mina Fajar Sidik selain menetapkan kebijakan juga melaksanakan pemilihan Badan Pengawas KPL Mandiri Mina Fajar Sidik. Akhirnya, berdasarkan hasil musyawarah mufakat anggota, Carta terpilih sebagai Ketua Badan Pengawas KPL Mandiri Mina Fajar Sidik, dengan anggota 1 Ustadz Jailani dan Asing sebagai anggota 2. Ya, insya Allah, alhamdulillah sekarang saya dan juga rekan dipilih kembali untuk periode masa bakti 2025 sampai 2029. Insya Allah apa yang dibebankan kepada kami selaku pengawas, ya, sesuai kita ikut aja undang-undang yang berlaku. Di antaranya anggaran dasar rumah tangga dan juga anggaran rumah tangga KUD. Apa sih tugas-tugas yang pokok yang dilaksanakan oleh pengawas? Ya, sebetulnya tugas yang berdasarkan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga itu, kita sebagai pengawas mewakili dari semua anggota KUD Mina Fajar Blanakan ini, kami selaku yang dipilih menjadi untuk mengawasi dari setiap kegiatan pengelolaan KUD yang dilakukan oleh pengurus dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kelanjutan dan juga kemajuan koperasi. Kami mengawasi di antara itu. Harapannya seperti apa nih Pak? Harapannya kita semua sebetulnya sama, dari kami, pengurus dan juga anggota staf. Kita majukan koperasi dan sejahterakan anggota. Itu aja. Untuk laporan pertanggungjawaban pengurus KUD di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, memang secara SHU yaitu ada penurunan. Ketika SHU ada penurunan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Satu, produksi ikan yang menurun. Karena memang dari bulan September, Oktober, November sampai dengan Desember, bahkan kita mencapai di akhir bulan Februari, itu cuaca masih kurang baik, cuaca ekstrim, gelombang tinggi, angin kencang, dikatakan sebagai musim barat, ya, sehingga aktivitas nelayan dalam mencari ikan agak terganggu. Ketika terganggu berarti produksinya juga terganggu. Nah, ini mempengaruhi juga terhadap sisa hasil usaha. Kemudian bukan itu saja sebenarnya, ada efisiensi juga. Ya. Koperasi Fajar Sidik, bahkan mungkin KUD-KUD Mina yang lain mungkin, ya, untuk melakukan efisiensi agak berat. Karena kita adalah sebuah koperasi yang mengutamakan musyawarah mufakat, kekeluargaan, kegotong royongan, dan usahanya itu sifatnya berjiwa sosial, bukan berjiwa profit, keuntungan semata, bukan. Nah, sehingga memang untuk melakukan efisiensi berat sekali. Karena di satu sisi koperasi berlandasan peraturan, harus berdasarkan hukum, tapi di sisi lain harus berpijak kepada kebijakan. Nah, ini yang sulit untuk melakukan efisiensi. Nah, sehingga di tahun ini ada penurunan SHU. Tapi secara pelayanan dan secara kebijakan ada yang luar biasa. Karena di KUD Fajar Sidik di tahun 2024 awal, dalam 1 tahun itu telah memberikan mesin 24 PK kepada seluruh anggota yang telah menerima itu secara cuma-cuma, dan itu sudah 90% ditunaikan. Berarti pengeluaran di tahun 2024. Kemudian ada dana kompensasi. Kan gitu. Termasuk pada RAT kali ini memberikan dana tanda terima kasih atau disebutnya kompensasi lah, kan gitu. Itu 2 juta per anggota. Itu dengan catatan, ya, karena ini kebijakan, anggota tidak semuanya sama. Ya, pengurus KUD harus bisa ini mengelola. Ya,
karena berangkat dari sesuatu yang berbeda, maka jumlahnya pasti berbeda. Bebeng Adi Martin, On TV Subang mengabarkan. Simak dan dukung terus On TV Official agar selalu dapat menyajikan berita faktual dan menarik untuk Anda. On TV, Gerbang Informasi Nusantara.